Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya senang dan sangat bersuka cita berjumpa dengan saudara semua dalam renungan pagi ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami rindu saat ini mendengar firman-Mu. Berilah kepada kami hati yang rela dan siap menerima sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berilah pengertian untuk memahami dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengar ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang kekasih, pembacaan firman Tuhan renungan kita pagi ini diambil dari Yesaya 53 ayat 4 sampai 12. Saudara dapat membaca semua akan ayat ini di rumah, dan nats pagi ini dalam renungan ini diambil dari Yesaya 53 ayat 5. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Saudaraku yang kekasih, ketika kita mencermati lukisan tentang penyalipan yang digambarkan oleh pelukis terkenal dari Belanda bernama Rembrandt, maka pertama kali perhatian kita akan tertuju pada salib dan pada Yesus. Kemudian, saat kita melihat kerumunan orang di sekitar salib, kita akan melihat wajah-wajah yang terlibat dalam kejahatan besar penyalipan anak Allah itu. Dan akhirnya, mata kita akan tertuju ke sudut lukisan dan menangkap sosok lain yang nyaris tersembunyi di balik bayang-bayang. Kononnya, sosok itu adalah potret dari Rembrandt yang mengakui bahwa karena dosanya ia juga telah ikut menyalibkan Yesus di sana. Saudaraku, saya tersentuh saat melihat lukisan ini dan berpikir, seringkali kita mudah berkata bahwa Kristus mati untuk menebus dosa dunia. Namun terkadang kita sulit berkata bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa saya. Mungkin enak rasanya menyudutkan mereka yang menyalibkan Yesus, tetapi ngeri rasanya bila merenungkan bahwa saya sendiri ternyata acuh tak acuh seperti Pilatus, licik seperti Kayafas, tak berperasaan seperti para prajurit Romawi, kejam seperti gerombolan orang banyak, atau pengecut seperti murid-muridnya. Jadi bukan perbuatan mereka saja, tetapi saya pun terlibat saat Yesus dipaku di kayu salib. Saya turut menyalibkan Kristus. Saya ikut andil dalam penghinaan itu. Saudaraku, marilah kita renungkan kembali apa yang tergambar dalam lukisan Rembrandt. Jika saya dan saudara melihat lebih cermat,
kita akan melihat diri kita juga berdiri dengan tangan berlumuran darah di balik bayang-bayang itu. Karena Kristus menanggung hukuman akibat dosa saya dan dosa saudara. Dan kita akan berkata di sana, Dia menderita untuk saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah melihat akan semua firman Tuhan ini, bagaimana respon kita kepada penyaliban Kristus? Bagaimana jawaban kita tentang panggilan Dia? Karena dosa saya dan saudaralah yang dipakukan di kayu salib. Oleh darahnya kita menjadi dipulihkan, disembuhkan dari hukuman dosa. Karena firman Tuhan berkata, setiap berdosa kita akan dihukum, tetapi Yesus menggantikan kita. Saya dan saudara yang harus disalibkan, saya dan saudara yang harus dipaku di kayu salib, saya dan saudara yang harus dicambuk dan dihina di sana. Tetapi dengan kasih yang besar yang tak terbatas, Yesus Kristus menggantikan saudara dan saya di sana. Apakah jawaban kita tentang pengorbanan Yesus ini? Marilah pagi ini kita respon dan berkata, Tuhan, ampuni aku. Ini aku, dan aku mau untuk dipulihkan oleh-Mu. Dan aku datang saat ini. Pulihkanlah hidupku, Tuhan. Maukah saudara? Salib di Kalvari menunjukkan kebencian manusia kepada Allah. Namun salib di Kalvari juga menunjukkan kasih Allah yang tak terbatas kepada manusia yang berdosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pengorbanan-Mu untuk kami. Kami yang berdosa, hina dan bercela ini. Dengan darah-Mu Tuhan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dengan apakah kami mau membalas semua kasih-Mu Tuhan? Dengan mengucap syukur dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Memuliakan Engkau dalam hidup ini. Itulah yang Tuhan minta untuk kami. Hidup benar di dalam nama-Mu. Hidup di dalam kebenaran-Mu. Itulah yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Ini kami, terimalah kami sebagaimana adanya kami saat ini. Tuntunlah kami Tuhan ke jalan yang Tuhan arahkan, dan kami tahu sungguh bahwa kami akan bersama-sama dengan Engkau
di dalam kerajaan-Mu. Karena firman-Mu berkata bahwa kami juga adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah bila kami sungguh-sungguh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai disinilah perjumpaan kita dalam renungan pagi ini. Kita berjumpa kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.